Halo guys, bertemu kembali dengan kami Bimbingan Belajar BLC, Bright Learning Center. Untuk video kali ini akan dibahas materi tentang pelajaran matematika. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep nilai mutlak yang mungkin belum pernah teman-teman pelajari ketika masih di SMP ya. Nah, oke, langsung saja. Sebelum lebih jauh, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih arti atau definisi dari nilai mutlak itu. Nah, jadi kalau secara geometris, nilai mutlak dari suatu bilangan, kita sebut saja X, adalah jarak dari bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan. Nah, nilai mutlak dari X ini nantinya dinotasikan seperti ini ya. Sebagai contoh, misalkan nilai mutlak dari 5. Maka artinya adalah jarak dari titik 0 ke titik 5 pada garis bilangan. Jarak dari titik 0 ke titik 5 adalah 5 satuan, sehingga nilai dari mutlak 5 adalah 5. Contoh lain, nah misalkan mutlak 0 nih. Mutlak 0 berarti artinya jarak dari titik 0 ya ke titik 0 pada garis bilangan. Nah, jarak dari titik 0 ke titik 0, 0 satuan kan, sehingga nilai dari mutlak 0 adalah 0. Contoh yang lain, misalkan nilai mutlak dari negatif 4. Maka artinya adalah jarak dari titik 0 ke titik negatif 4 pada garis bilangan. Jarak dari titik 0 ke titik negatif 4 adalah 4 satuan, sehingga nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Nah, selanjutnya ini penting nih. Jadi ini adalah definisi secara matematis dari nilai mutlak. Untuk X sembarang bilangan real, maka nilai mutlak dari X akan bernilai X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0. Nah, maksudnya apa nih? Jadi, apabila isi yang di dalam mutlaknya ini adalah bilangan positif, maka nilainya ya bilangan positif itu sendiri. Sementara apabila isi di dalam mutlaknya ini adalah bilangan negatif, maka hasil dari nilai mutlaknya adalah negatif dari bilangan tersebut. Negatif dari bilangan negatif, hasilnya menjadi positif kan? Sehingga nilai mutlak dari suatu bilangan ini selalu bernilai positif. Sebagai contoh, misalkan mutlak dari 5. Nah, 5 ini kan bilangan positif, maka kita gunakan definisi yang pertama. Hasilnya adalah ya bilangan positif itu sendiri atau 5. Contoh lain misalkan mutlak dari min 5. Nah, karena isinya ini bilangan negatif, maka kita gunakan definisi yang kedua. Sehingga menjadi negatif dari negatif 5. Hasilnya juga 5. Contoh berikutnya misalkan mutlak dari akar 3 dikurang 2. Nah, untuk mencari nilai mutlak ini, teman-teman harus tahu dulu nih, isi yang di dalam mutlaknya ini bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, untuk menentukannya, kita lihat nih. Ini akar 3 dikurang dengan 2. 2 itu akar 4 kan? Nah, akar 4 ini kan lebih besar dari akar 3. Sehingga kalau kita kurangin, akar 3 dikurang akar 4, berarti hasilnya negatif kan? Sehingga karena isi yang di dalam mutlaknya ini adalah bilangan negatif, maka kita gunakan definisi yang kedua. Menjadi negatif dari isi yang di dalam mutlaknya nih. Negatif dari akar 3 dikurang 2. Atau nantinya menjadi 2 dikurang akar 3 nilainya. Contoh selanjutnya misalkan mutlak dari 6 dikurang 12 dikurang 2 dikali mutlak 8 ditambah 5. Nah, ini kita kerjakan yang di dalam mutlaknya terlebih dahulu ya. 6 dikurang 12 itu hasilnya adalah negatif 6. 8 ditambah 5 hasilnya adalah 13. Selanjutnya tinggal cari nilai mutlak dari negatif 6, berarti kita gunakan definisi yang kedua. Sehingga nantinya menjadi negatif dari negatif 6. Nilai mutlak dari 13, kita gunakan definisi yang pertama, karena 13 ini bilangan positif. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya akan diperoleh 6 dikurang 2 kali 13 adalah 26, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 20. Nah, selanjutnya kita belajar menentukan definisi dari beberapa bentuk nilai mutlak nih. Contoh soal yang pertama, tentukan definisi nilai mutlak dari mutlak X min 3. Nah, mutlak X min 3 ini artinya nanti bisa bernilai X min 3 atau bisa bernilai negatif dari X min 3 ya. Nah, ini
bukan berlaku untuk X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil 0. Nah, biasanya beberapa siswa sering salah nih di sini. Jadi ingat ya teman-teman, ini salah nih kalau penulisannya seperti ini. Yang benar adalah nilai mutlak dari X-3 akan bernilai X-3 jika isi yang di dalam mutlaknya ini lebih besar atau sama dengan 0. Atau ditulis X-3 lebih besar sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif dari X-3 jika isi yang di dalam mutlaknya ini lebih kecil dari 0. Atau ditulis X-3 lebih kecil dari 0. Nah, X-3 lebih besar sama dengan 0 ini sama artinya dengan X lebih besar sama dengan 3 ya. Dan X-3 lebih kecil 0 sama artinya dengan X lebih kecil dari 3. Atau nantinya teman-teman tulis seperti ini. Nah, lanjut untuk soal yang kedua. Tentukan definisi nilai mutlak dari mutlak 2X plus 8. Oke, langsung aja ke jawabannya. Jadi nilai mutlak dari 2X plus 8 ya artinya akan bernilai 2X ditambah 8 jika isi yang di dalam mutlaknya ini ya lebih besar atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif dari 2X ditambah 8 jika isi yang di dalam mutlaknya ini lebih kecil dari 0. Nah, 2X ditambah 8 lebih besar sama dengan 0, sama artinya dengan 2X lebih besar atau sama dengan negatif 8 ya. Dan nantinya akan diperoleh X lebih besar sama dengan min 4. Begitu pula untuk yang 2X ditambah 8 lebih kecil dari 0. Sehingga nanti definisi nilai mutlak dari mutlak 2X plus 8 menjadi seperti ini ya. Nah, lanjut untuk soal yang ketiga. Tentukan definisi nilai mutlak dari mutlak 2X dikurang 6 ditambah mutlak X plus 2. Jadi di sini memuat penjumlahan dari dua bentuk nilai mutlak ya. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama teman-teman definisikan dulu masing-masing bentuk nilai mutlak yang ada di sini. Jadi yang pertama kita definisikan dulu bentuk nilai mutlak dari mutlak 2X dikurang 6. Nah, ini artinya adalah akan bernilai 2X dikurang 6 jika X-nya lebih besar atau sama dengan 3, dan akan bernilai negatif 2X ditambah 6 jika X-nya lebih kecil dari 3. Selanjutnya kita definisikan pula untuk yang mutlak X ditambah 2. Nah, ini artinya akan bernilai X ditambah 2 jika X-nya lebih besar atau sama dengan negatif 2. Dan akan bernilai negatif X dikurang 2 jika X-nya lebih kecil dari min 2. Selanjutnya, untuk memudahkan, sebaiknya teman-teman bikin garis bilangannya nih seperti ini. Karena tadi di sini syaratnya adalah untuk X lebih besar sama dengan 3, X lebih kecil 3, X lebih besar sama dengan min 2, dan X lebih kecil min 2, berarti angka 3 dan min 2-nya ini nanti sebagai batas di garis bilangannya. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 3, nilai mutlak dari 2X min 6 didefinisikan menjadi 2X dikurang 6. Sehingga kita taruh 2X min 6-nya di sebelah sini nih. Di sebelah kanannya 3. Nah, untuk X lebih kecil dari 3, artinya untuk yang di sebelah kirinya 3 nih, nilai mutlak dari 2X min 6 bernilai negatif 2X ditambah 6 nih. Sehingga kita taruh di sebelah sini. Begitu pula untuk yang mutlak X plus 2, untuk X lebih besar sama dengan min 2, berarti di sebelah kanannya min 2 nih, di sini dan di sini, nilai mutlaknya didefinisikan sebagai X ditambah 2, berarti kita tulis di sebelah kanannya negatif 2 nih, di sini. Dan untuk X lebih kecil dari min 2, artinya di sebelah kiri min 2, mutlak X plus 2 akan bernilai negatif X dikurang 2, sehingga kita taruh di sebelah sini. Nah, berarti ada 3 daerah nih di sini. Kita sebut saja misalkan daerahnya daerah A, B, dan C. Nah, langkah selanjutnya setelah kita buat garis bilangan seperti ini, teman-teman lihat untuk masing-masing daerah. Jadi untuk daerah yang A, atau untuk X yang lebih kecil dari min 2, mutlak 2X min 6, nantinya kita ganti dengan negatif 2X ditambah 6. Dan mutlak X plus 2, kita ganti dengan negatif X dikurang 2. Sehingga nanti bentuk nilai mutlak ini akan menjadi seperti ini ya. Dan diperoleh bentuk sederhananya adalah min 3X ditambah 4. Untuk daerah yang B, yaitu untuk X yang ada di antara min 2 sampai 3, definisi dari mutlak 2X min 6 tadi adalah min 2X ditambah 6. Dan untuk X plus 2 menjadi X plus 2. Sehingga bentuk ini akan menjadi min 2X ditambah 6 ditambah dengan X ditambah 2. Kalau disederhanakan menjadi negatif X ditambah 8. Begitu pula untuk daerah yang C,
atau untuk X yang lebih besar sama dengan 3. Mutlak 2X min 6 kita ganti dengan 2X min 6 di sini, dan mutlak X plus 2 kita ganti dengan X plus 2, sehingga akan menjadi 2X dikurang 6 ditambah X ditambah 2, dan dapat disederhanakan menjadi 3X dikurang 4. Sehingga kalau kita tulis lebih rapi, maka definisi nilai mutlak dari mutlak 2X min 6 ditambah mutlak X plus 2 akan menjadi seperti ini ya. Ini tadi untuk daerah yang A, ini untuk daerah yang B, dan ini untuk daerah yang C. Nah, demikian pembahasan mengenai konsep dan definisi tentang nilai mutlak ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.